액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Shantan. Nama adalah Ibutan, saya Natasha, dengan Juliana. Nama dokter siapa? Harus melalui panggilan dokter ya. Izin bertanya dok, penyakit sistem pernapasan apa saja yang pernah dokter tangani? Sistem pernapasan yang pernah saya tangani itu sejak saya kembali di Anambas ya, tahun 2020, pertama tentu COVID-19 pada saat itu yang lagi boomingnya kan, karena pada saat itu kita kurang dokter, jadi saya jadi penanggung jawabnya COVID se-Anambas ataupun Setarempa lah yang paling kecilnya, terutama untuk SUD Tarempa. Jadi penyakit pernapasan yang paling sering saya tangani pertama adalah COVID, kemudian asma, kemudian ada pneumonia, dan ada banyak lagi ya. Bagaimana cara dokter menangani penyakit asma? Asma, jadi asma untuk penata laksanaannya itu terbagi berdasarkan tingkatnya atau kelasnya. Ada yang asma serangan ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada tiga. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang minat ke perawat, jadi dokter, nanti akan belajar tuh bagaimana dari asma itu ada ringan, sedang, dan berat. Nah kalau ringan dia akan cuma cukup diuap saja. Mungkin pernah lihat ya diuap ketika ada asma. Kemudian kalau yang sedang dia harus tambahin dengan obat-obatan selain diuap. Yang ketiga mungkin dia harus dirawat, harus infus, harus diuap juga, harus disuntik juga. Ada penanganan khususnya untuk asma. Apakah penyakit asma berbahaya dan menular? Kalau asma sendiri ya, tanpa ada pemberat atau ada sakit yang lainnya itu tidak menular, tapi dia secara genetik itu artinya ketika orang tua punya riwayat asma, gennya asma, anaknya ada kemungkinan untuk asma. Nah, dia turun temurun genetik, tapi tidak semata-merta kalau bapak saya asma saya akan asma. Ada faktor-faktor lingkungan, ada faktor pola hidup, gaya hidup yang mempengaruhi itu bisa terjadi asma. Contohnya apa? Kalau lingkungan, contoh bulu kucing, kemudian debu, kemudian gaya hidup apa? Seafood, atau udang, dan tahu kita itu salah satu penyumbang pencetus asma. Coklat, kacang-kacangan juga bisa, tergantung setiap orang tuh beda-beda alergi. Mungkin masing-masing punya alergi tapi beda, mungkin ini bulu kucing, ini ikan, mungkin ini coklat, beda-beda. Jadi bentuk penanganannya pun tergantung dari penyebabnya. Apa gejala penyakit asma? Penyakit asma tentu sesak, nafasnya cepat, kemudian bisa disertai dengan batuk. Kemudian juga kalau nafasnya bisa terdengar suara kayak ini, nah, itu kayak orang asma, orang semput kalau orang sini bilang, mungkin pernah dengar ya suaranya ya. Nah, kemudian nafasnya cepat, bisa juga disertai dengan batuk yang kering sampai demam. Apa yang harus Anda lakukan agar tidak terkena penyakit asma? Kalau terkena penyakit asma itu tergantung dari faktor resiko. Kalau sudah ada faktor resiko, pertama genetik. Kalau orang tua kita ada asma, kemungkinan besar kita juga bisa asma. Artinya kita punya faktor resikonya. Nah, untuk menghindarinya bagaimana? Kita hindari faktor resikonya. Faktor resiko genetik nggak mungkin dihindari. Kemudian yang bisa dihindari adalah faktor lingkungan, gaya hidup. Kalau misalnya alergi bulu kucing, ya jangan main kucing. Kalau alergi dingin, ya cuaca dingin pakailah jaket. Kalau misalnya alergi karena makan makanan, ya hindari makanan yang penuh asma. Cuma untuk memastikan kita alergi atau tidak, itu pemeriksaannya itu tidak ada di Anambas. Kita alergi apa? Ada namanya skin prick test. Tinggal dicari-cari aja skin prick test itu gimana. Itu dites di sini nih, semua alergi. Ada bulu kucing, ada ikan, ada macam-macam lah semua. Nanti disuntik-suntikkan, dilihat yang mana yang alergi. Nah itu, tapi di sini nggak ada. Jadi yang paling bisa kita lakukan ya hindari yang kita tahu. Terima kasih informasinya. Ya.